internal Basarnas sebagaimana perintah HA antara lain dilakukan sebagai berikut. MG dan MR melakukan kontak langsung dengan PPK satuan kerja terkait. Selanjutnya nilai penawaran yang dimasukkan semuanya hampir mendekati nilai HPS, harga perkiraan sendiri. Kemudian terkait dengan tadi penyerahan uang dimaksud disalurkan dengan sebagai dana komando atau DAKO untuk HA ataupun melalui ABC. Mengenai persetujuan pemberian uang yang ditujukan bagi HA ataupun oleh ABC tersebut, MR selalu menginformasikan secara rinci pada MG selaku komisaris, sehingga MG memerintahkan bagian keuangan perusahaan untuk mengeluarkan anggaran kas perusahaan dalam rangka memenuhi permintaan sejumlah uang oleh ABC. Realisasi penyerahan uang cuma sekitar Rp999.700.000 secara tunai dilakukan MR dengan ABC di parkiran salah satu bank yang ada di markas besar TNI Cilangkap. Atas penyerahan uang tersebut, perusahaan MG selanjutnya dinyatakan sebagai pemenang. Dari informasi dan data yang diperoleh tim KPK, diduga HA bersama dan melalui ABC mendapatkan nilai suap dari berbagai proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023 seluruhnya berjumlah sekitar 88,3 miliar rupiah dari berbagai vendor pemenang proyek. Dana ini tentu nanti akan didalami lebih lanjut di dalam proses penyidikan yang akan dibentuk nanti tim gabungan penyidik KPK bersama dengan tim penyidik dari Puspom Mabes TNI. Tersangka MG sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alek yang sudah membacakan poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Jadi ketiga tersangka pemberi suap tentunya sampai sore hari ini ketiganya sudah dilakukan penahanan, dan yang terakhir adalah MG ditahan nanti sampai tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih atau Kafling K4. Baik, kami silahkan 3 orang penanya. Oke, sebelah kanan saya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, boleh silahkan. Oke, dari kanan dulu. Selamat sore Pak Alex, Pak Ali. Perkenalkan saya Tasya dari voi.id. Izin Pak mau tanya, ini kembali lagi ke penetapan tersangka yang pertama nih Pak, yang ada menyebut nama Kabasarnas dan Korsmin. Nah itu kan Pak Alex dalam keterangan tertulis bilang kalau sebenarnya sprindiknya cuma ada 3, tapi kenapa ketika itu Pak Alex tetap mengumumkan ada 5 tersangka padahal sprindiknya belum ditandatangani di KPK dan akan dikeluarkan oleh TNI. Terus yang kedua, untuk KPK sendiri apakah ada tindak lanjutnya, maksudnya kayak kelanjutannya gimana nih Pak yang untuk sprindiknya yang dari TNI itu aja sih Pak, terima kasih. Berikutnya silakan. Ya, ya Pak, silakan. Nanti ke sini ya. Pak, saya Janti dari Jakarta Post. Mau tanya soal rencana KPK untuk membentuk tim koneksitas bersama TNI itu seperti apa, dan mungkin nanti ketika dibentuk rancangan seperti apa yang diajukan KPK, sejauh apa koordinasi nantinya akan dilakukan antara KPK dan polisi militer gitu Pak, dan mungkin siapa yang akan leading di investigasi atas Kabasarnas dan Korsmin gitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup di sebelah sini, silakan Mas. Ya, selamat sore semuanya. Izin Pak bertanya Pak, Faisal dari MNC. Pak, mengenai surat yang dilayangkan oleh pegawai KPK, ke Dewas mengenai permintaan pengunduran diri pimpinan KPK Pak. Dan di dalam surat tersebut juga pegawai KPK ini menilai pimpinan dari KPK tidak profesional dalam menangani kasus ini Pak. Yang ini membuat seolah ada konflik internal ya Pak di KPK. Respon dari KPK sendiri gimana Pak?
Terima kasih. Halo Pak. Saya Vena dari TV One. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama soal Wakil Ketua KPK, pimpinan KPK yang disebut mendapatkan teror, salah satunya adalah Karangan Bunga. Itu seperti apa Pak keterangannya? Apakah benar teror ini datang dari pihak TNI atau seperti apa? Yang kedua, ini soal pengunduran diri dari Dirdik KPK, Asep Guntur. Alasan pengunduran diri apa? Apakah berkaitan dengan setelah ditetapkannya Kabasarnas atau OTT KPK yang melibatkan Kabasarnas? Terima kasih Pak. Terima kasih. Cukup ya yang sebelah sini. Silakan, Mas. Ya, mau nanya soal kenceng banget. Rencana koordinasi pimpinan KPK dengan Panglima TNI, apakah jadwalnya sudah ditentukan? Dan apakah KPK yakin bakal ada pengusutan kasus secara koneksivitas di situ? Terus kedua mau minta tanggapan soal Kabasarnas yang membantah uang yang diterima itu diterima untuknya. Menurutnya dia bilang bahwa uang itu adalah urunan untuk menambah biaya bencana, penanganan bencana yang selalu kurang. Apakah memang diperbolehkan secara pribadi kepala instansi atau kepala lembaga meminta uang untuk menambah biaya-biaya seperti itu? Terus yang ketiga, terakhir, apakah memang uang suap di Basarnas ini cuma ke kepala Basarnas? Apakah ada kemungkinan